Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BEduka. Nggak bosan-bosan, kita akan membahas lagi soal-soal tes CPNS TIU. Kenapa harus TIU lagi? Ya, supaya teman-teman lebih jago lagi dalam mengerjakan soal-soal TIU. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Nilai dari 0,25 kuadrat ditambah 0,04 pangkat min 0,5 sama dengan berapa? Nah, di sini kelihatannya rumit ya, pangkatnya ada pula yang negatif, kemudian hasilnya di sini berupa desimal. Nah, kira-kira gimana trik pengerjaannya supaya lebih mudah untuk menemukan jawabannya? Oke, kita langsung bahas soal yang pertama ini. Nah, 0,25 itu kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ya kenapa diubah ke dalam bentuk pecahan? Supaya kita lebih mudah saja untuk menghitungnya. 0,25 itu kan artinya 25 per 100 ya. Kalau kita mau menyederhanakan, berarti atas dan bawah, baik pembilang maupun penyebut, keduanya kita bagi sama 25. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per 4. Sehingga 0,25 kuadrat itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Oke, bentar. Maaf, ini tuh harusnya bukan kuadrat ya, tapi ini seharusnya adalah 1 per 2. Maaf, ini harusnya adalah 0,25 pangkat 1 per 2, bukan pangkat 2. Ya, sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan, menjadi 1 per 4 pangkat 1 per 2, kemudian ditambah sama 0,04 pangkat negatif 0,5. Nah, kemudian kenapa di sini pangkatnya kok bisa berubah menjadi negatif 1 per 2? Oke, ini pangkat negatif 0,5. Kalau kita ubah kan jadinya seperti ini ya. Nih, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau 0,04 pangkat min 0,5 itu sama artinya, nah 0,5 itu kan sama dengan 1 per 2 ya. Berarti 0,04 pangkat negatif 0,5 itu sama artinya dengan 1 per 0,04 pangkat 1 per 2. Nah, 0,04 itu kan sama artinya dengan 4 per 100. Jadi 0,04 pangkat min 0,5 itu sama dengan 4 per 100 dipangkatkan dengan negatif 1 per 2. Lalu penjelasan yang ada di sini itu untuk mengerjakan untuk mengerjakan langkah yang ini. Oke. Berarti 1 per 4 pangkat 1 per 2. Nah, lawannya dari pangkat itu apa sih? Lawannya dari pangkat itu sama dengan akar. Ya. Berarti lawannya dari pangkat itu sama dengan akar. Kalau kita di sini berbicara pangkat 1 per 2, berarti lawannya dari pangkat itu apa? Lawannya dari pangkat adalah akar, maka kita gunakan ketentuan yang ini. A pangkat 1 per 2 itu sama artinya dengan akar A. Berarti kalau 1 per 4 pangkat 1 per 2 itu sama artinya dengan akar dari 1 per 4. Kemudian ditambah dengan, nah ini tadi pangkatnya negatif ya. Negatif 1 per 2. Berarti 4 per 100 pangkat negatif 1 per 2 itu sama artinya 1 per 4 per 100 dipangkatkan 1 per 2. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya langkahnya adalah seperti ini tadi ya. Oke, nanti kalau teman-teman masih kebingungan bisa dipahami pelan-pelan lagi ya maksudnya gimana. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan lagi. Akar dari 1 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2 ya. Akar dari 1 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Lalu ditambah dengan, nah ini tadi kan awalnya bentuknya, oke ini harusnya pangkatnya, nah ini kan tadi awalnya 1 per 2 ya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk akar, maka menjadi 1 per akar 4 per 100. Ini pangkatnya harusnya berubah menjadi negatif ya, harusnya pangkatnya berubah menjadi positif, bukan lagi negatif. Jadi ini harusnya 1 per 4 per 100 pangkat 1 per 2, bukan negatif 1 per 2 ya. Kemudian yang akar dari 4 per 100 itu kan hasilnya sama dengan 2 per 10 ya, karena akar dari 4 per 100 berarti kan akarnya dari 4 sama dengan 2, kemudian akarnya dari 100 itu kan sama dengan 10.
maka menjadi 1/2 ditambah 1/2/10. Nah, 1/2/10 itu kan sama artinya 1 dibagi 2/10, ya kan? Nah, lawannya dari bagi itu kan sama dengan kali, maka bilangannya ini, itu posisinya kita balik. Maka berubah menjadi 1 kali 10/2, yaitu 10/2. Maka 1/2/10 itu nilainya sama dengan 10/2. Sehingga ini 1/2 ditambah dengan 10/2 itu sama dengan 11/2. 11/2 atau 11 bagi 2 itu sama dengan 5,5. Maka hasilnya dari soal yang nomor 1 ini adalah 5,5. 5,5 itu sama artinya dengan 5,50 ini ya. Berarti jawaban yang tepat untuk untuk soal yang pertama ini adalah opsi yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari akar 196 dikurangi 9 ditambah dengan 3 akar 36 dikali dengan 1 per akar 9 dibagi 0,25 dikurangi dengan 2 pangkat 3 dikurangi akar 8 per akar 2. Ini juga kelihatannya sangat jelimet ya, padahal sebenarnya nggak sesusah itu juga pengerjaannya. Oke, akar dari 196 itu sama dengan 14 dikurangi sama 9, kemudian ditambah dengan 3 akar 36. Akar 36 itu berarti 6 ya, berarti 3 kali 6 dikali 1 per akar 9 itu sama dengan 3, berarti dikali dengan 1/3 dibagi dengan 0,25 nya ini kita ubah menjadi pecahan. Tadi sama seperti di nomor 1 ya. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,25 itu adalah 1/4. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian akar 8 per akar 2. Itu kan sama dengan akar 4 ya. Akarnya 4 itu berapa? Ya 2. Berarti 8 kurangi 2. Lalu 14 kurangi 9 hasilnya 5. Kemudian 3 kali 6 kali 1/3. 6 sama 3-nya ini kita coret sehingga berubah menjadi 3 kali 2 per 1/4. 3 kali 2 itu kan sama dengan 6 dibagi 1/4 dikurangi sama 8 dikurangi 2. Maaf, ini harusnya kurang ya. Ini harusnya 8 dikurangi 2. Oke, ini masih kurang. Ini harusnya 8 dikurangi sama 2. Aduh, maaf. Oke, pokoknya intinya 8 kurangi 2 gitu ya. Ini masih kurang. Kemudian 5 ditambah dengan 6 bagi 1/4 tadi artinya sama dengan gimana? 6 dibagi 1/4. Kemudian kita cari inversenya dari bagi, yaitu kali, maka berubah menjadi 6 kali 4/1. 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian yang 8 kurangi 2 sama dengan 6. Maka 5 ditambah dengan 24 dikurangi 6. Berarti 5 ditambah dengan 24 itu kan sama dengan 29 dikurangi dengan 6 berarti 23. Maka hasil dari soal nomor 2 ini adalah 23, yaitu opsi yang D lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika X sama dengan 6 pangkat 20 dan Y sama dengan 3 pangkat 40, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah A, X lebih besar dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D sama dengan X kurang dari atau sama dengan Y, E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita tidak perlu cari hasilnya satu persatu. Misal 6 pangkat 20 itu berapa, 3 pangkat 40 itu berapa, tapi ada triknya. Oke, kita ingat ketentuan matematika. Yang ini A pangkat M dikalikan N itu sama artinya dengan A pangkat M kali N. Ya, misalkan A pangkat 2 kalikan pangkat 3 itu sama artinya dengan A pangkat 6. Ya, jadi 2 sama 3-nya itu langsung dikalikan. Nah, ini juga berlaku untuk soal nomor 3 ini. Nah, tadi kan 6 pangkat 20. 20 itu kan sama dengan 2 kali 10 ya. Berarti 6 pangkat 20 itu sama artinya diperoleh dengan 6 pangkat 2 dikalikan pangkat 10. Berarti 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, berarti 36 pangkat 10. Kemudian yang Y, 3 pangkat 40. 40 itu kan diperoleh dari 4 kali 10 ya. Ini pangkatnya berarti berubah menjadi 4 kali 10, sehingga 3 pangkat 4 pangkat 10 itu sama artinya dengan 3 pangkat 4 adalah 81 dipangkatkan dengan 10, berarti 81 pangkat 10.
Berarti nilai X-nya adalah 36 pangkat 10 dan nilai Y-nya adalah 81 pangkat 10. Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang Y. Berarti nilai X-nya itu kurang dari Y. Berarti opsi yang mana? Yang X kurang dari Y? Iya, opsi yang B, X kurang dari Y. Gampang ya? Oke, kita ke soal nomor 4. Jika X adalah bilangan yang menyatakan 13,35% dari 67,75 dan Y adalah bilangan yang menyatakan 6,775% dari 133,5. Maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. X kurang atau sama dengan Y, E. X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, untuk mengerjakan soal semacam ini, 13,35% dari 67,75 itu kan artinya 13,35% kali 67,75 gitu ya kan. Lalu yang nilai Y-nya 6,775% dari 133,5 itu sama artinya dengan 6,775% dikali dengan 133,5. Kalau kita amati, ini kan angkanya mirip-mirip ya. Ini kan ada 13, ini kan angkanya 1335. Di sini juga ada 1335. Lalu di sini ada 6775, di sini juga ada 6775. Jadi sebenarnya ini tuh udah merupakan clue-nya. Kalau dalam pengerjaan soal ini tentu ada triknya. Nah, triknya seperti apa? Triknya adalah seperti ini. Kita cari dulu nilai X-nya 13,35%. Berarti artinya apa? 1335 per 100, ya kan? Kemudian dikali dengan 1 per 100. Kenapa kok 1 per 100? Nah, 13,35% itu kan 13,35 itu kan sebenarnya 1335 per 100 kan. Kemudian ini masih ada persennya, berarti per 100 lagi. Berarti kalau kita uraikan, berarti kan 13,35% itu kan sama artinya dengan 1335 per 100 dibagi dengan 100 lagi. Nah, tadi inversenya dari bagi itu apa? Kali. Maka 13,35% itu sama artinya dengan 1335 per 100 dikali dengan 1 per 100. Kemudian dari 67,75 berarti kali 67,75. 67,75 ini kan dua angka belakang koma ya, berarti per 100 sehingga berubah menjadi 6775 per 100. Nah, ini kita nggak usah cari dulu hasilnya, tapi kita langsung uraikan dari yang Y-nya. Y itu kan sama dengan 6,775%. 6,775 itu kan berarti 6775 per 1000 ya kan. Kemudian persen berarti per 100 lagi. Nah, supaya kita memudahkan perhitungan, maka baginya itu kita ubah ke kali. Maka berubah menjadi 6775 per 1000 dikali dengan 1 per 100. Nah, karena di sini dari berarti dikali 133,5, satu angka belakang koma, berarti 1335 per 10. Oke, sekarang kita bandingkan saja nilai X sama Y-nya. Kalau kita amati ya, di sini dari penyebutnya dulu, di sini kan ada 100, di sini juga ada 100. Kemudian di sini, oke, langsung kita cek aja nolnya ya. Yang X ini kan berarti total nolnya 100 kali 100 kali 100, berarti dia nolnya ada 6. Kemudian yang Y, di sini nolnya juga ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti atas bawah sama-sama dibagi dengan 1 juta. Kemudian kita cek yang atasnya, di sini ada 1, di sini juga ada 1. Lalu di sini ada 6775, di sini juga ada 6775. Di sini ada 1335, di sini juga ada 1335. Berarti angkanya semuanya sama ya kan? Berarti kalau kita simpulkan ya X itu sama dengan Y-nya. Maka kesimpulan dari hubungan X dan Y ini nilai X sama dengan Y. Berarti yang mana jawabannya? Yang C. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung hasilnya X itu sama dengan berapa, Y berapa, nanti baru kita bandingkan, nggak perlu. Tapi kita cukup ubah, kalau yang satu diubah ke dalam bentuk pecahan, berarti yang lainnya juga kita ubah dalam bentuk pecahan. Kalau sudah sama-sama dalam bentuk pecahan, barulah kita bandingkan nilai X sama Y itu yang lebih besar yang mana, atau mungkin keduanya itu nilainya sama. Oke, berarti kesimpulannya X sama dengan
Y, yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5 atau soal terakhir. Usia Mita 3 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Bila 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8, maka selisih usia mereka sekarang berapa? Berarti nanti dicari dulu usia Ella berapa, usia Mita berapa, kemudian kita cari selisihnya. Berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. Oke, ini adalah pembahasannya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama atau kalimat yang pertama dulu. Usia Mita 3 tahun yang akan datang. Berarti kan masih 3 tahun yang akan datang ya. Maka usia Mitanya ini kita tambah dengan 3, yaitu M plus 3, karena masih 3 tahun yang akan datang. Sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Nah, ini usianya Ella itu dibandingkan yang 5 tahun lalu, berarti mundur kan? Maka E-5, yaitu 2 dikalikan E-5. Ya, ini merupakan pernyataan yang pertama. Tapi nggak cukup berhenti sampai di sini. Yang M sama E ini kita kelompokkan ke ruas sebelah kiri. Berarti M plus 3 tadi kan sama dengan 2 kali E-5 itu kan sama dengan 2E-10 gitu kan. Nah, berarti yang E kita ganti ke ruas kiri nih. Maaf, ini kita pakai yang warna merah dulu. Oke, berarti yang E ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi M min 2E sama dengan yang positif 3 kita geser ke ruas sebelah kanan. Berarti menjadi min 10 min 3, yaitu min 13. Ini adalah pernyataan yang, ini pernyataan yang pertama. Lalu sekarang kita ke kalimat yang nomor 2. Bila 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. Oke. Bila 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang, masih 2 tahun yang akan datang kan, berarti usia Mitanya ini kita tambah 2. Berarti 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang, berarti 2 dikalikan M plus 2 sama dengan 2 kali usia Ella ditambah dengan 8. Nah, kalau usianya Mita itu masih 2 tahun yang akan datang, berarti usianya Ella juga 2 tahun yang akan datang. Berarti usianya Ella juga kita tambahkan dengan 2 ya. Nah, tadi kan di sini 2 kalinya usia Ella ditambah 8. Berarti 2 dikalikan E ditambah 2 ditambah dengan 8. Oke, yang Mita tambah 2, yang Ella juga tambah 2, karena sama-sama 2 tahun yang akan datang. Oke, berarti 2 dikali M tambah 2 itu sama dengan 2M plus 4 sama dengan 2 kali E plus 2 itu berarti 2E plus 4 ditambah sama 8. Yang E-nya ini kita geser ke ruas kiri, berarti berubah menjadi 2M min 2E. Kemudian yang 4 ini kita geser ke ruas kanan, berarti berubah menjadi 4 plus 8 min 4. Berarti tinggal 8 aja ya. Kemudian ini dua-duanya kita bagi sama 2 ya. Semuanya berarti 2M min 2E sama dengan 8. Ini semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga berubah menjadi M min E sama dengan 4. Nah, ini pernyataan yang kedua. Kalau sudah, antara yang pertama sama yang kedua ini kita kurangkan. Berarti M min E sama dengan 4. Kemudian sama M min 2E sama dengan min 13 ini kita kurangkan. Nah, yang M kurangi M itu kan habis. Kemudian yang min E dikurangi dengan min 2E itu tersisa E. Kemudian 4 min 13 itu sama dengan 17. Sehingga usianya si E atau si Ella ini adalah 17. Kalau kita sudah ketemu usia dari salah satunya, maka kita tinggal memilih pernyataan mana yang mau kita gunakan. Misalkan kita gunakan pernyataan yang M min 17 sama dengan 4. Kita gunakan yang ini ya, berarti kita harusnya gunakan yang ini ya. Oke. Berarti M min E sama dengan 4. Nah, E tadi kan sudah ketemu 17 ya, berarti M min 17 sama dengan 4. Maka 17 ini kita pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi M sama dengan 4. Yang min 17 awalnya di sini min digeser ke ruas kanan, berarti berubah menjadi positif. Sehingga M sama dengan 4 plus 17. M sama dengan 21. Nah, yang ditanyakan di dalam soal itu apa? Selisih usia mereka. Berarti kalau selisih ya kita kurangkan yang besar kurangi yang kecil. Berarti 21 dikurangi dengan 17 itu sama dengan 4. Berarti selisih usia
si Mita sama si Ella itu sama dengan 4 tahun. Tuh ya. Oke, itu tadi pembahasan 5 soal TIU. Jika teman-teman masih ada kebingungan, boleh tuliskan kendalanya di kolom komentar. Atau mungkin kalau teman-teman masih bingung lagi, teman-teman bisa pahami lagi pelan-pelan maksud soalnya itu seperti apa, kemudian langkah-langkah pembahasannya juga seperti apa. Gitu ya. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa dipahami dengan baik-baik. Sukses buat kalian semua nantinya dalam menjalani tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.